Selamat petang saudaraku remaja pemuda GG Kabangan. Semoga semuanya sehat dan semangat dan selalu sukacita. Mari saudaraku, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, silahkan saudaraku menyiapkan Alkitab masing-masing. Nanti kita akan membaca firman Tuhan dari surat Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjaga ruang yang aman. Seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan bahas bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu, hikmat-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami diberi Tuhan pengertian, pemahaman akan firman-Mu ini, sehingga kami juga diberi Tuhan kesetiaan memberlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya saudara-saudara bisa mengajak orang tua pada saat ini, entah papa atau mamahnya, kalau bisa dua-duanya juga baik. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tidak hanya berlaku bagi
remaja pemuda sebagai anak-anak, tetapi juga ditujukan kepada orang tua. Nah, mari kita bersama-sama perhatikan saudaraku firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudaraku remaja pemuda GKI Kabangan, bila dalam kehidupan keluarga saudara, artinya dalam kehidupan bersama dengan orang tua ataupun bersama dengan kakak dan adik dalam satu keluarga, dalam satu rumah, pernah terjadi atau sedang terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pandangan, dan bahkan ada masalah, itu rasanya hal-hal yang wajar saja selama masalah itu tidak semakin besar dan masalah itu menjadi pengajaran, menjadi hal yang baik supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Nah, karena memang pada prinsipnya sekalipun kita itu satu keluarga, namun kita prinsipnya adalah manusia yang berbeda. Beda ayah, beda ibu, beda orang tua, beda anak. Nah, masing-masing memiliki pikiran, masing-masing memiliki keinginan yang berbeda-beda. Namun bagaimana supaya keluarga saudara-saudaraku aman, keluarga saudaraku baik, diberkati Tuhan? Mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga berbicara secara khusus untuk remaja pemuda sebagai anak-anak. Dan ayat yang keempat, nah ini tadi saya minta teman-teman untuk mengajak orang tuanya untuk juga bisa bersama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena pada ayat yang keempat ini ditujukan bagi para orang tua. Mari saudaraku, kita bersama-sama perhatikan bagian yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Apa yang disampaikan Rasul Paulus untuk kita taati, untuk kita lakukan? Yang pertama adalah dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi sebagai seorang anak wajib hukumnya taat kepada nasihat orang tua, taat kepada perintah orang tua. Karena saya percaya, mengimani bahwa tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Seperti dikatakan kalau minta roti akan diberi ular, itu tidak akan mungkin. Kalau minta roti ya pasti akan diberi roti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang juga mendampingi anak-anaknya dan juga teman-teman remaja pemuda yang didampingi orang tuanya ataupun yang juga sendiri, mari kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan yang juga merujuk pada Kolose 3:20 yang mengatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku remaja pemuda sebagai seorang anak, kalau taat kepada perintah orang tua, menurut nasihat orang tua, hidup saudara akan indah di masa depan. Artinya akan menyenangkan
hidupmu akan diberkati, hidupmu akan berhasil. Karena apa yang dinasihatkan orang tua pasti berguna bagi saudara. Orang tua sudah banyak makan asam garam, artinya berpengalaman dalam menjalani hidup ini. Sementara saudara-saudaraku sebagai remaja dan bahkan pemuda adalah sebagai manusia yang dalam taraf belajar untuk menjadi manusia yang dewasa. Jadi wajar dan seharusnya remaja pemuda belajar dari manusia yang sudah dewasa, yaitu pada orang tua saudara. Selanjutnya di sana dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu ketika saudara sebagai anak-anak menghormati orang tuamu. Tidak hanya menghormati ayah, namun berani sama ibu, atau sebaliknya menghormati ibu tapi tidak menurut orang tua, juga tidak akan diberkati. Tapi kalau saudara hormat pada orang tua, pada keduanya, ayah dan ibu, papa dan mamahmu, pasti hidupmu akan diberkati. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kita mengamini dan mengimani kalau sebagai anak taat, hormat pada orang tua, pasti hidupmu akan diberkati. Kalau kita tidak nurut nasihat orang tua, bisa saja kita terjerumus, bisa saja kita jatuh pada kesalahan. Itulah yang membuat hidup kita menjadi sengsara, hidup kita menjadi celaka, hidup kita menjadi tidak bahagia. Nah, ketika kita hormat, ketika kita taat pada orang tua, mengasihi orang tua, maka pada hal yang ketiga dari bagian pertama untuk anak-anak adalah dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin ya saudara-saudaraku. Kalau saudara taat kepada perintah nasihat orang tua, menghormati orang tua, saudara pun besok kalau menjadi orang tua juga akan dihormati oleh anak-anak saudara, dan juga akan disayangi juga oleh anak-anak saudara ketika saudara menjadi orang tua. Nah, orang tua bisa merasakan bagaimana senangnya kalau anak-anaknya itu taat, anak-anaknya itu baik, anak-anaknya itu hormat, dan juga bisa merasakan bagaimana sedihnya ketika anak-anak itu tidak taat, tidak menurut orang tua. Semoga saudara bisa mengerti, memahami apa yang menjadi keinginan dari orang tuamu. Nah, sekarang giliran orang tua bagaimana supaya bisa mengerti, memahami, membahagiakan anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya menjadi orang yang berhasil di masa depannya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat pada ayat yang keempat, di sana dikatakan yang ditujukan secara khusus bagi orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas sekali bahwa orang tua tidak boleh semena-mena di dalam mendidik anaknya. Ketika tidak suka, maka kalau marah, anak itu dipukul, anak itu disiksa. Sudah tidak lagi zamannya seperti itu. Karena anak-anak adalah buah hati dari Bapak Ibu Saudara. Mendidik tidak harus dengan menyakiti, tidak harus dengan menyiksa. Boleh memukul, itu pun juga dengan syarat, yaitu dengan kasih, dengan tujuan baik, tidak boleh untuk melukai atau benci terhadap anak kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus 6 ayat yang keempat ini juga merujuk pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yaitu dari surat Kolose 3 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hati. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hai bapak-bapak? Mungkin
Zaman dulu pada umumnya yang seringkali marah atau menghukum anak-anaknya ya ayahnya atau papahnya. Tetapi kalau zaman sekarang mungkin juga tidak menutup kemungkinan yang sering menghukum ataupun memberi hukuman itu tidak hanya ayah atau papa, tetapi ibu ataupun mamah pun mungkin juga bisa. Nah, disinilah Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan sakiti anakmu. Boleh kita marah, tapi jangan memaki-maki, jangan membodoh-bodohkan anak kita. Kita harus maklum sebagai orang tua, karena anak itu adalah manusia yang sedang belajar. Kalau kita terus dampingi, kita terus didik, kita terus bimbing, percayalah bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara suatu saat akan menjadi anak-anak yang mengerti, anak-anak yang menurut pada perintah orang tua, nasihat orang tua. Suatu saat anak-anak Bapak Ibu Saudara pasti akan menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, inilah yang dimaksudkan menjaga ruang yang aman, yaitu bukan aman dari kemapanan. Artinya kalau sudah senang dengan hobinya terus tidak bisa diganggu gugat juga tidak bisa. Artinya adalah saling memahami, saling kerjasama satu dengan yang lain. Ada hal-hal yang mungkin menjadi milik pribadi, tetapi sifat pribadi itu, tetapi juga ada kalanya bahwa kita harus mengorbankan keinginan, keegoan kita untuk kebaikan orang lain dan juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagai orang tua, jangan mudah berputus asa di dalam mendidik anak-anak, tetapi didiklah anak-anak Bapak Ibu seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu mendidik, mengajar anak-anak dengan kasih. Pula terlebih bagi anak-anak, karena firman Tuhan ini terlebih disampaikan untuk remaja pemuda sebagai anak dalam kehidupan keluarga. Ingat, saudaraku, di masa mudamu haruslah hidup taat kepada orang tuamu, menghormati orang tuamu, supaya lanjut umurmu diberkati Tuhan, supaya hidupmu sukses, supaya hidupmu berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ambil saat teduh, saat hening untuk merenungkan firman-Nya. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Anak-anak remaja pemuda bersama dengan orang tuanya, biarlah Tuhan memberkati supaya dalam kehidupan keluarga anak-anak-Mu remaja pemuda GKI Kabangan boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kebahagiaan di dalam menjalin relasi di antara orang tua dengan anak, sehingga apa yang menjadi kerinduan bersama-sama boleh terwujud. Tuhan yang memberkati. Berkati terutama remaja pemuda sebagai seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, supaya sungguh-sungguh hidup taat kepada kehendak Tuhan dan juga taat kepada perintah nasihat orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu remaja pemuda GKI Kabangan yang hidup menghormati orang tua, yang hidup taat pada orang tua, yang mengasihi orang tua, hidupnya dibuat berhasil pada masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.